Zaidan bin Yahya itu tinggalkan saja, itu ahli sabu, narkoba itu. Dilihat dari sering goyang-goyang, nanti mesti goyang-goyang. Itu cucunya Habib Lutfi bin Yahya, kalau nggak salah. Marga bin Yahya, kalau nggak cucu jauh ya cucu asli atau wallah, saya kurang menelitinya. Tapi dari Pekalongan sana. Jadi mereka para habaib itu rata-rata sama. Ucapan sama perbuatannya nggak klop, beda. Kalau pas berkata, berceramah, kelihatannya malaikat, dewa. Tidak boleh goyang-goyang, joget-joget, memalukan Rasulullah. Namanya dia joget. Ya. Habib Zaidan bin Yahya itu, waduh, sekali Habib Bahar itu loh. Sama, kasihan masih muda. Tapi sudah gak karu-karuan seperti itu. Ya itu namanya kasta tertinggi di daerah kita. Jadi mereka itu di amal wal khawfi wal wajal walaqad aktsaru rihlah fi tulabil ilm ilal jihad al ba'idah asyasi'ah wa amal an faqad udimat ar-rihlah fi tulabil ulum wa ma'alil umur bal inna ma rihlatuhum li tulabid dunya al faniyah az-zailah. Nah, tujuannya itu mencari harta tahta dan wanita, bukan mencari ilmu, bukan menyebarkan ilmu, bukan mencetak ulama, mencetak kiai, bukan. Tapi litolabid dunia alfanih azzailah ila jihatin lam tudakkar fi masabok kajihati Jawa. 200 tahun yang lalu ini sudah dicetak seperti menuju ke Pulau Jawa. Ya termasuk ya Sumatera, Kalimantan, tapi memang pusat Belanda ya dalam menjajah Nusantara kan ya di Batavia di Jawa. Jadi ke Jawa. Allati hiya qalibud dunya wa ghariha minal akbar walam yubalu birukubil akhtar wa sababu dzalika kullihi adabul qanaah fil mata'im wal malabis wasyahawat. Jadi mereka itu orang-orang serakah. Habib Alawi yang mungkin lainnya juga, tapi ini khusus saya membahas Pak Alawi ya. Yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang tidak qanaah dalam makanan, pakaian, syahwat juga. Wah, no kono ayu-ayu bisa itu, ora usah ngomong wedok kong Yaman, kong Hadramaut bisa sudah wis awake dhewe ngomong aku cucu Nabi lah akeh sing nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita simak videonya, alangkah baiknya ngopi-ngopi, sambil ngopi, sambil merokok. Jadi sambil santai kita menyimak penjelasan KRT Nur Ihya. Ini videonya. Kita akan berbagi informasi bersama, saling memberi dan menerima. Tidak ada yang namanya menggurui atau lebih alim satu sama lainnya, sama-sama kita bekerja sama dalam bertolabul ilmi, intisyarul ilmi, dengan harapan ridho ilahi Tuhan kita bersama. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa maslahat fid dunya hatal akhirat. Amin. Amin ya Allah ya mujibas sailin wa ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam Jumat yang penuh berkah ini, kita akan mengkaji, mempelajari kitab yang menerangkan tentang ajaran Ba'alawi yang jauh dari akidah Islami, syariah Islamiyah, tidak sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah Wasimtul Ain Az-Zahabiyah Bidikri Tariqis Sadatil Alawiyah. Ini kitabnya para Habib Ba'alawi yang menjadi pegangan atau rujukan mereka ketika sudah mencapai tingkat aliyah, bahkan di atasnya. Jadi kalau ada Habib atau muhibinnya yang nyeleneh dan aneh ucapannya, fatwanya, ceramahnya, khitobahnya, nasihahnya, maka tidak jauh beda referensinya, rujukannya, pengambilan dalilnya. Dari mana? Ya dari kitab-kitab karya mereka. Di antaranya adalah kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah ini. Ini dikarang oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ditahqiq, disalin ulang oleh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Ba'dzib yang mentahqiq kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi karya Syed Murtadha Az-Zabidi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini lahir pada tahun 1237 Hijriah, wafatnya 1314 Hijriah. Berarti kalau dihitung sampai sekarang 1446 Hijriah, berarti sudah hampir 150 tahunan. Ini penting untuk kita miliki kitab ini, dan sudah kami sertakan di link deskripsi di bawah video ini. Jenengan bisa mengaksesnya, bisa mempelajarinya, karena kita sifatnya berbagi bersama, supaya saya tidak dikatakan sebagai tukang fitnah saja. Jadi jenengan bisa melihatnya, kitabnya seperti apa isinya. Nah, ini jarang kiai-kiai, santri-santri, muslimin muslimat di Indonesia ini yang memiliki kitab ini. Sulit untuk mengaksesnya. Tapi alhamdulillah, walaupun halamannya lebih dari 1000 ya ini, tetap masih bisa kami upload melalui hazlin.com atau di Flipsbook yang bisa panjenengan akses bersama. Ada beberapa halaman yang sesuai dengan tema yang kami sampaikan, tapi ada juga nanti yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan tema, ya, karena saking pentingnya. Uslub bahasa kitab Iqdul Yawaqit ini mudah dipahami, tidak mengandung banyak kalimat atau kata-kata majazi atau bahasa-bahasa kelas tinggi ala sufi, tetapi ini mudah ya untuk dimaknai sesuai dengan orang kita di Indonesia ini, dengan bahasa Jawa, Madura, Sunda, Batak, ya Dayak, Bugis, ya, Sasak dan lain sebagainya. Mudah, apalagi kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, malah tambah lebih mudah. Tidak hanya masalah seorang kiai yang muhibin dari Kalimantan Barat ya, dekat dengan Pontianak Kuburaya, yakni Kiai Saruhan. Jenengan cari di mesin pencarian YouTube ada Ustadz Sahruhan. Nah itu dia yang telapak kaki Habib lebih mulia daripada sorbannya Kiai Kopenya. Itu sudah diklarifikasi, tapi bulat lagi klarifikasinya. Ya, muter-muter lagi, karena apa? Tetap merendahkan kiai selain dari golongan Habib Ba'alawi. Padahal dia sendiri itu sebenarnya bukan Habib Ba'alawi, tetapi memiliki saudara yang dari kalangan Ba'alawi. Namanya Kiai atau Ilah kalau nggak salah. Ya. Nama kerennya itu Ustadz Sahruhan. Seakan-akan wajahnya seperti bintang film India Sahruhan itu. Bollywood itu bukan Hollywood tapi Bollywood. Ya. Mungkin idolanya Sahruhan mungkin. Dan beliau ya Kang Mas atau Ilah ini sering ya
Ya termasuk ziarah ke Yaman sana, ya dekat dengan Habib Alawi, ke makamnya Habib Abu Bakar bin Salim, ya semuanya. Bahkan umrohnya sering juga dan beliau memiliki travel and tour melayani kerjasama mungkin ya, beda umroh ya. Di antaranya nanti akan dibelokkan umroh tarim. Di Makkah Madinah cuma 9 hari, tarimnya 10 atau 15 hari. Banyak yang ke tarim sana, yang mengikuti umroh tarim berasal dari Kalimantan. Ya, dari Kalimantan Barat, Selatan, Timur, itu paling fanatik ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya buka-bukaan data kitab mereka ini nanti muslimin muslimat yang ada di Kalimantan ya umumnya di seluruh Indonesia dan bahkan dunia akan tercerahkan gitu. Akan berangsur-angsur bertahap tersadarkan. Tidak taklid buta, beragama berdasarkan dogma, keyakinan saja tanpa logika, realita, kenyataan yang ada. Nggak masuk dalam ranah ilmiah, tapi hanya ranah keyakinan saja. Nah, ini mudah untuk dibelokkan, ya, diselewengkan, karena hanya berdasarkan don saja, persangkaan saja. Lah kiai atau ilah atau Ustadz Sahruh Khan ini menggebu-gebu merendahkan kiai-kiai pribumi seperti itu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari kitab ini, tetapi tidak spesifik, ya, presisi tinggi, tapi ada yang ditambah-tambahi. Ya. Biasa Muhyiddin sama Habib itu wong Quran ditambah-tambahi kok artinya. Hadis ya ditambah-tambahi juga artinya. Di Ikdam itu hanya menambah itu, nggak ada tambah-tambahan. Habib tambah-tambahi Habib. Nah ini kitab Yaqlatul Yawaqid Al-Jauhariyah, pengumuman untuk seluruh pondok pesantren yang ingin santrinya cerdas tercerahkan. Buatlah kitab ini sebagai bahan bahsul masail, kajian-kajian, ya, untuk mengukur, ya, kesalahan dan kebenaran klan Ba'alawi yang ada saat ini yang kita perbincangkan. Coba dibuka halaman 149. 149. Ini yang dibuat dalil dasar rujukan atau referensinya D atau ilah dari Kalimantan Barat. Nah, wajahnya ya sangar. Ya begitu. Muhyiddin walaupun dia ngakunya itu NO. Saya sudah berselancar mengikuti video-videonya, tapi ya nggak banyak yang melihatnya, nggak banyak viewersnya. Tapi dia termasuk orang yang ya teguh tapi sayang, ngawur. Jadi dia hanya mengandalkan, yakin Allah Akbar subhanallah, kayak begitulah. Nah, kalau mau membaca kitab Yaqlatul Yawaqid Al-Jauhariyah secara seimbang, ya, apalagi dibaca secara keseluruhan, maka akan menemukan titik terang, petunjuk hidayah dari ilahiyah itu akan ditemukan. Nah ini ada halaman 149. Wa minhum asyh al-ashhar, dan di antara ucapan Sada al-Alawiyah itu ada seorang syekh atau guru yang paling masyhur yang bernama Al-Aidrus Al-Akbar. Al-Aidrus Al-Akbar itu yang pertama, marga Idrus, simpang siur antara merampas haknya waliullah asli yang bernama seorang ahli tasawuf, ya, bernama bin Jamil, ya. Itu gelarnya adalah Samsus Sumus sebenarnya, tapi dirampas menjadi marga ala, artinya Aitrus singa, Aitrus atau Aitrus singa, ya. Jadi Samsus Sumusnya itu malah dibelokkan ke Al-Aidrus, mataharinya matahari yang menyinari seluruh alam semesta ini, katanya seperti itu. Kalau Al-Aidrus atau Al-Idrus itu adalah singa pemberani.
singa padang pasir pemberani. Idrus Al-Akbar itu aslinya namanya Abdullah bin Abi Bakar. Jadi yang pertama kali mendapatkan gelar Al-Idrus itu ya Abdullah. Abdullah bin Abi Bakar itu saudara laki-lakinya Ali, pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Karena bapaknya sama alias Abu Bakar As-Sakron. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron. Terus ke atasnya ya sampai Abdurrahman As-Sakof, sampai Muhammad Maulad Dawilah, Ali Sohibud Darok, Alwi Al-Huyur, lalu Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Abdullah Al-Idrus ini memiliki ucapan atau ungkapan yang sangat-sangat dahsyat isinya. Apa? Wallahi, demi Allah. Demi Allah itu sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Dimulai dengan huruf qasam, wawu ba'ta. Wallahi, demi Allah. Innallaha a'tani thalathata asya. Sesungguhnya Allah memberikan kepadaku 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, qadami at-tahiru al-yumna, telapak kakiku yang suci sebelah kanan, ba'asat ala raqabati kulli waliyin lillahi ta'ala, menginjak setiap leher setiap walinya Allah Ta'ala. Hebat ya. Jadi walinya Allah Ta'ala semua itu di bawah kakinya. Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof. Hebat apa enggak? Ya ini yang dibuat dalil sama atau ilah Ustadz Syahruhan dari Kalimantan Barat. Telapak kaki-kaki yang narkoba, yang alim maksiat berzina lebih mulia daripada serbannya, kopiahnya, imamannya, kiai-kiai. Ngomong ngono masih hidup dianya sekarang. Dan kita tidak mempermasalahkannya, melaporkannya kepada pihak yang berwajib atas pelecehannya itu. Kurang apanya? Masih dikasih waktu, masih hidup sampai sekarang. Masih aktif 2 hari yang lalu. Dan ceramah kesana kemari dan punya santri. Ini namanya istidraj. Dilulu, biarkan, teruskan. Idruskan, teruskan. Menunggu taubatnya. Ya. Inilah kesabaran namanya. Kesabaran. Kulli waliyin lillahi ta'ala fi zaman. Di setiap masa, di seluruh zaman, di setiap zaman. Ya berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya semuanya kalah. Mau di bawah telapak kaki sebelah kanannya yang suci kok. Ya, min ghairi mubalatin, tanpa peduli siapapun walinya. Coba jenengan cari kitab-kitab karya ulama-ulama selain Ba'alawi yang mencantumkan kata-kata kesombongan seperti ini. Ada apa enggak? PR untuk para santri atau ustadz-ustadzah, kiai yang memiliki kitab-kitab referensi, ya, dokumentasi, koleksi, silahkan disimak. Apakah ada perkataan seperti ini? Kecuali kitabnya Ba'alawi. Jadi inilah yang mereka takuti. Kalau kita membongkar kitab-kitab internal mereka, mereka akan takut diketahui keburukannya, kesesatannya. Ini yang pertama. Qadami at-tahirul yumna da'asat ala raqabati kulli waliyin lillahi ta'ala fi jami'iz zaman min ghairi mubalah. Bukan mubahalah. Mubahalah itu tanpa peduli. Wali, apa mana kiai, apa mana saya ini. Mana saya ini. Ya paling ya diitek-itek itu gak ada harganya apa-apa. Oh, hebat ya. Oleh sebab itu marga Al-Idrus itu banyak gedabrus ya gara-gara ini loh. Leluhur pertamanya yang mendapatkan gelar Al-Idrus ya gedabrus. Ditiru sama Idrus sekarang ini, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Contoh, di novel Al-Idrus yang gedabrus, ya. Di Idrus Al-Idrus Surabaya tonggoku dewi yang gedabrus. Sama saja. Sirul Bahi, Kabut Neon, ya, datang
ziarah ke makamnya Mbah Bungkul. Mbah Bungkul bangun dari makamnya, mencium tangannya Habib Neon, gedabrus. Gedabrus sama gedabrusnya. Wallahi, demi Allah lah ini. Dengan lihat sendiri nanti, dikira ini bom. Ya, nanti buat sendiri. Bisa di print out kok. Dengan download, dengan print out. Ya. Nomor 2, ahlur riyasah kulluhum tahtal qadami min syarqiha ila ghurbiha. Seluruh pakar politik, para perilaku atau politisi, ya, yang menggemari kekuasaan, ingin jadi pimpinan, mereka semua itu di bawah telapak kakinya Habib Idrus bin Abu Bakar As-Sakron. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron. Baik yang berasal dari bumi belahan timur ataupun bumi belahan barat, seluruh dunia semua di bawah telapak kakinya Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron. Yang Abu Bakar As-Sakron ini mendem, ya, jurus mabuk, wis ngawur, awuren wis pokoknya. Terus sampai ke saudaranya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, pengarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah, juga mirip, nggak ada bedanya. Dari mbahnya Fakih Muqaddam Sani Abdurrahman As-Segaf memiliki anak Abu Bakar As-Sakron. Ya, Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Abdullah Al-Idrus dan Ali As-Segaf. Tapi terkenal dengan Ali As-Sakron, pengarang Al-Burqah itu. Jadi seluruh politisi, ya, mereka semua itu di bawah kaki. Di bawah kakinya siapa ya? Kakinya Habib Abdullah Al-Idrus. Baik politisi itu berasal dari timur ataupun barat, semuanya di bawah kakinya. Ini wallahi innallaha a'tani salasata asya. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku 3 perkara. Yang pertama, telapak kakiku yang mulia, yang suci, yang sebelah kanan itu bisa menginjak setiap leher setiap wali-walinya Allah Ta'ala setiap masa, tanpa peduli, tanpa mempedulikannya. Dan yang kedua, seluruh politisi, ya, yang menyukai kekuasaan di dunia ini semua di bawah kakiku, baik yang berasal dari bumi belahan timur ataupun sampai bumi belahan barat, ya. Dan yang ketiga, kullu talibi riyasatin aw ghairiha aw talibi dinin idza khalafa la yurja lahu khairun aslan. Yang ketiga, setiap orang yang mencari kekuasaan, kepingin jadi pimpinan atau lainnya, yang mencari harta, tahta dan wanita, kedudukan, ya, atau yang mencari pemahaman agama, itu ketika berselisih, ketika tidak mempedulikan Habib Abdullah Al-Idrus, itu khalafah itu ya orang Kristen, nulayani atau tidak menyepakati, ya, la yurja lahu khairun aslan, maka dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Tidak bisa diharapkan dia memiliki kebaikan sedikit pun, aslan, babar pisan, babar belas. Jadi semua di bawah kaki Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, ini 3, ini sumpah loh, ya. Sumpah itu pasti jenis sumpah, ya. Ya, sumpah, ya. Ya, ini terus berikutnya tidak kalah dahsyatnya. Di bawahnya wakola, dan beliau Habib Abdullah bin Abu Bakar berkata, wallahi, ini paling dahsyat juga, ya. Demi Allah, ini bi al-mubasyirat fis samawat min qabli maulidi bi isyrina sana. Demi Allah, sesungguhnya aku ini ada malaikat yang memberi kabar gembira di langit sana sebelum kelahiranku di dunia ini kurang 20 tahun. 20 tahun sebelum kelahiranku di bumi ini, saya ini sudah dikasih kabar gembira. Ya, gitu. Dikasih mubasyirat, ya. Sebelum 20 tahun
saya terlahir di dunia. Masuk akal atau enggak? Ya jelas enggak bisa diterima logika akal sehat kita. Min qabli maulidi bi isrina sana. Wallahi sumpah lagi. Wallahi sumpah lagi. Inni u'titu atiyatan ma u'tiyaha ahadun min qabli. Demi Allah, sesungguhnya aku ini diberi anugerah pemberian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun tidak diberikan atiyah pemberian sepertiku. Ya kan, nggak ada pengecualian ila Nabi atau ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan ya, Abdul Qais bin Jamil misalkan, waliullah. Ya nggak ada keterangannya. Berarti ya semuanya ma'u'tiyaha ahadun min qabli, sebelumku. Wala yu'taha ahadun fi zamani, dan tidak pernah diberikan anugerah atiyah tersebut kepada seseorang di zamanku. Wah, hebat tuh enggak? Inilah yang namanya kesombongan, ketakaburan, ya, yang luar biasa. Wala yu'taha ahadun min ba'di, sampai kapanpun tidak akan ada yang diberikan anugerah pemberian itu siapapun setelahku. Ini sangat berbahaya jika ini dibaca oleh Syekh Ali Goma atau Syekh Ali Jum'ah sana, ya. Apakah dia akan berubah pikirannya, mencabut fatwanya, dukungannya, ijma'nya terhadap klan Ba'alawi yang ada di dunia? Nah, ini harusnya ya kitab-kitab internal Ba'alawi itu dimiliki oleh semua ulama yang ada di kefatwaan Mesir sana, Suriah, Lebanon. Ya, karena mungkin di Timur Tengah, Afrika Utara, di Asia Tengah, ya Turki, Bukhara, Pakistan, Afghanistan, kemungkinan tidak banyak yang mengakses kitab ini, sehingga nggak usah mikir macam-macam lah, yang penting suudon apa husnudon saja, kayak kita yang ada di Indonesia. Palingan seperti itu, nggak sampai meneliti begitu jauh kitab-kitab karya mereka internal Ba'alawi itu, sehingga akhirnya ya mudah dikadali, dikibuli, dihapusi, ditelikung dari belakang. Nah, inilah. Jadi nanti jenengan simak lagi di flipbooks yang kami sertakan. Wallahi inni bi al-mubasyiratu fis samawati min qabli maulidi bi isrina sanah. Wallahi inni u'titu atiyatan ma u'tiyaha ahadun min qabli wala yu'taha ahadun fi zamani wala yu'taha ahadun min ba'di. Hebat enggak? Nanti kalau ada yang mengaku sebagai anallah, na'am anallah, ya wajar. Karena memang mereka itu ya dajjalun kadzabun. Mohon maaf. Bahkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu sering ada khol al-faqihil muqaddam. Bukan khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau di Solo lah khol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyilan, ya. Al-faqihil muqaddam. Bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini, oleh sebab itu saya nasihati Dik atau Ilah, ya, Ustadz Syahruhan, ya, dari Kalimantan Barat untuk bertaubat. Bertaubat, sadarlah, dilo, coba baca kitab ini. Yang kamu idam-idamkan, yang kamu idolakan, ya, yang kamu agung-agungkan itu seperti apa akhlaknya. Buah jatuh tidak akan jauh dari pedagangnya. Pedagangnya itu kalau pas di pasar lah, ya. Tapi kalau di kebun ya pohonnya. Ya, guru kencing berdiri, ya murid malah tambah nemen, berlari. Hampir 30 menit. Nah, tetap ini ada yang penting lagi karena masih dalam satu kitab, ya. Sekalian, ya. Nanti seterusnya jangan baca-baca sendiri. Coba dibuka lagi nanti 162. Ini paling penting. Semuanya ya penting. Tapi ini sangat penting. Yakni pernah 200 tahun yang lalu itu para leluhurnya Ba'alawi mencela
mereka yang hijrah ke Jawa. Sudah diajak pulang semua, terima apa adanya, qanaah hidup di sana, di Hadramaut provinsi sana, di Yaman secara keseluruhan di sana. Itu. Jadi tidak hanya yang tertera dalam Al-Istizadah min akhbaris sadah saja, tetapi di Al-Yawaqit ini juga sama. Iqdul Yawaqit ini malah tambah nemen. Siapa yang berkata itu? Habib Umar bin Segaf. Matlab, ya, permintaan fi dhammil i'tirabi anil auton. Jadi dicela, pergi dari auton itu jamak dari waton, hubbul waton, tanah air, dari tempat kelahirannya. Mereka habaib Ba'alawi itu. Jadi yang datang ke sini berarti orang-orang yang serakah. Habib-habib Ba'alawi yang datang ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam sana, Thailand, semua adalah orang-orang yang serakah. Siapa yang bilang? Habib Umar bin Segaf. Dalam kitab ini halaman 162 sampai 165. Allah lebih lagi, ya. Sampai satu bab, Bok. Sampai satu bab betul. Karena apa? Yang datang ke sini itu rata-rata tujuannya bukan mencetak ulama, bukan. Apa yang disampaikan oleh Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqafu, kami dan datuk kami datang ke sini untuk mencetak ulama. Gedabrus. Ini buktinya, Al-Istizadah buktinya, amma awamilul hijrati fa ahammuha daiku ma'isyati Hadramaut wataka surul alawi nabiha. Kunci itu. Terus di sini diterangkan lagi, ya. Qala Syekhu Masyaikhina Al-Habib Umar bin Segaf ba'da kalamin lahu fi kitabih Tanbihul Ghafil wa Irsyadil Jahil. Dan di dalam kitab karya beliau Habib Umar bin Segaf, yakni kitabnya bernama Tanbihul Ghafil wa Irsyadil Jahil, itu beliau berkata, wa ammal ana fi hadhil azman qad a'radal khalafu an siyaris salaf wa sawfa yandamu man atharal jahla wa hubbad dunya min ahli hadzal bait khususan li'annahum al-qudwah wa bihimul uswah wa qad madha aslafuhum 'alal qadamir rasih fil ilmi wal amal wal khawfi wal wajal wa laqad aktsaru rihlah fi tulabil ilm ilal jihad al ba'idah asyasi'ah wa ammal an faqad udimat ar-rihlah fi tulabil ulum wa ma'alil umur bal innama rihlatuhum li tulabid dunya al faniyah az-zailah. Nah, tujuannya untuk mencari harta tahta dan wanita, bukan mencari ilmu, bukan menyebarkan ilmu, bukan mencetak ulama, mencetak kiai, bukan. Tapi litolabid dunia alfanih az-zailah ila jihatin lam tudakkar fi masabok kajihati Jawa. 200 tahun yang lalu ini sudah dicetak seperti menuju ke Pulau Jawa. Ya termasuk ya Sumatera, Kalimantan, tapi memang pusat Belanda ya dalam menjajah Nusantara kan ya di Batavia, di Jawa. Jadi ke Jawa. Allati hiya qalibud dunya wa ghariha minal aqtar wa lam yubalu birukubil aqtar wa sababu dzalika kullihi adabul qanaah fil mata'im wal malabis wasyahawat. Jadi mereka itu orang-orang serakah. Habib-habib Ba'alawi yang mungkin lainnya juga, tapi ini khusus saya membahas Ba'alawi ya, yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang tidak qanaah dalam makanan, pakaian, syahwat juga. Wah, no kono ayu-ayu Indonesia itu ora usah nggo wong wedok kong Yaman, kong Hadramaut di sana sudah wis awake dhewe ngomong aku cucu Nabi wah akeh sing nggih. Ibundanya Kang Mas atau Dik atau Ilah Ustadz Sahruh Khan itu pernah dinikah oleh Habib Alwi Al-Qadri. Tapi dicerai, katanya meninggal, tapi Allahu a'lam. Ini kasusnya hampir sama seperti ibundanya Musa Al-Munawwar Al-Qadri. Nyai Juru ketika dinikahi oleh Yai Hasan Muhyi, ya, itu Pagu Kediri, ya, itu sudah membawa anak gawan namanya.
Pak Yai Hasan Muhyi, pengikutnya Pangeran Diponegoro, Melayu dari Jawa, Magelang sono ke Jawa Timur sini, ke Kediri, ya. Nama Jawanya itu bukan Yai Hasan Muhyi, Rono Wijoyo, ya. Lalu menikahi Nyai Juri, lah Nyai Juri membawa anak, ya wajahnya Habib-Habib termasuk Musa Al-Munawar itu. Hampir sama kasusnya seperti Dek Atoilah, mohon maaf. Ibundanya Dek Atoilah itu namanya Umi Maimunah. Umi Maimunah dinikah oleh Habib Alawi Al-Qadri. Nanti masalah Al-Qadri ini saya bahas lagi. Marga Al-Qadri Kalimantan itu bukan Alawi sebenarnya. Habib Husain Al-Qadri yang pertama kali hijrah itu dari India. Beliau kelahiran India, torekannya Al-Qadiriyah dari Baghdad sana, Irak. Jadi nanti kita bahas lagi lah. Jadi Istana Qadiriyah Pontianak Kesultanan Al-Qadri itu bukan dari Alawi, tapi diakui Alawi. Nanti kita bahas lagi itu. Saya punya datanya. Ini biar nggak melebar, dinikah lalu memiliki anak yang bermarga Al-Qadri. Katanya setelah meninggal lalu menikah dengan ayahnya. Masih hidup nggak ayahnya di ini? Atoilah ini masih hidup. Namanya Pak Raden Sujono. Yuk, Jawa jenenge. Tapi kok Muhyiddin Akut loh, saya itu heran. Lalu memiliki anak yang bernama Atoilah ini. Itu loh. Jadi bukan Habib sebenarnya. Nah, jadi dicela siapapun mereka dari kalangan habaib Alawi yang datang ke Nusantara ini itu orang yang serakah dalam mencari harta, tahta dan wanita. Wasababu dzalika kullihi adamul qanaah, ora anane nrimu fil mato'im, makanan, malabis, pakaian, wasyahwat dan kesahwatan. Kama kana alaihi salafuhum al-maudun minal iktifa bidun fi jami'i dzalik idh kanat lazatuhum fil mutala'at wal mudhakarat wa af'alit ta'at. Intaha. Fandur ila tasmiyati jihadi Jawa. Nah, ini Jawa diterangkan oleh Muhammad bin Abu Bakar Badzib, Jawa, jihah Jawa, arah Jawa. Yuradu biya buldanu janubi syarqi Asia umuman. Yakni yang dimaksud Jawa adalah negara atau negeri sebelah timurnya, sebelah selatan timurnya Asia secara umum. Wa Jawa hiya ihda juzuri Indonesia. Jawa itu adalah salah satu dari kepulauan yang ada di Indonesia, as-salas al-kubro, yang tiga besar, yakni Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Sulawesi nggak disebutkan di sini. Jadi ini nanti jenengan teruskan sendiri, asik. Asik pokoknya, terbuka semua. Mereka itu siapa itu sebenarnya mereka itu kalau bisa malah kembali mengikuti panggilan dari leluhurnya. Kembali ke zaman sana. Ini sudah dicela dulu itu 200 tahun yang lalu. Ayo kembali. Ternyata benar. Dulu ketika merantau ke Nusantara, rezeki dikirimkan ke sana ya nggak berkah. Nggak berkah. Ya karena disabdo sama tanah Jawa, tanah Sumatera, tanah Borneo. Ya. Jadi nggak berkah. Tapi tetap semangat. Karena apa? Ya punya serakah itu tadi. Ada mulkonaah. Nggak dulu sifat nerimo. Ya buktinya sampai sekarang bisa kita buktikan bahwa mereka serakahnya terbiasa. Nah, ini ya sangat kita sayangkan sebenarnya. Mungkin demikian mukadimah ini, kita akan berinteraksi. Semoga interaksi dengan panjenengan bisa lebih lama lagi dari biasanya. Ya mohon dimaafkan jika sampai 40 menit ya. Mohon dimaafkan. Ini ada info penting ini dari Pati ini. Luar biasa. Aduh, hebat wong-wong Pati. Laskar Pragulo Pati, Laskar Ngerang, Laskar Saridin, Syekh Janggung. Orang-orang hebat karena ya Kabupaten Pati ini masih Muhyiddin ya. Besok tanggal 9 Desember di Desa Serut Sadang, Winong Pati, itu Habib Syekh. Terus tanggal 10 Desember nang daerah Duan Kayen Pati,
Duan sing ana makam palsu iki lho. Sing rame iki lho, makam palsu ana Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah itu loh. Itu duan itu. Iki ngundang Habib Syekh 10 Desember. Terus 16 Desember besok itu Habib Bidin Az-Zahir. Wah, Puati masih subur. Dari Pekalongan ke Pekalongan Winong Pati. Jadi Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati itu ada desa yang namanya Pekalongan, sama. Ngundang Habib Bidin. Terus Habib Bidin lagi di daerah Teranggil. Teranggil itu Patilor, ya, Patilor. Sebelah utaranya Pati Kota. Terus Habib Zaidan, yaitu Bin Yahya ya, di Gabus, kan Karaban ya, Gabus itu kecamatan Mbak Romo, Kayen, Sukolilo. Dekat, wah muter. Tapi ini paling banyak di Pati Kidul. Niku jadwalipun ya, saya ini dewe oleh orang sana. Kehadiran Habib Syekh dari hotel dikawal 50 pengurus Syekh Hermania. Dijemput penderek di papak para muhibinnya. Di panggung Syekh minta untuk mengundang ajajaran PCNU, PCNU Pati, awas iku walet. MYCNO, calon bupati dan wakil bupati terpilih. Perjalanan dari hotel ke rumah sampai hotel dikawal patwal, hebat enggak? Kan? Ya ini yang sensoro sopo, umat sorone apa? Ya dipalai mahal 200 juta loh ya. Kalau ngundang Kiai pribumi itu paling berapa? Paling transportnya saja, konsumsinya saja. Tapi kalau ngundang Habib ini ratusan juta ini. Akhirnya fakir miskin di sekitarnya keleleran. Engkang ditekek Habib Syekh Solo, Habib Bidin Pekalongan. Bahkan sudah ada yang habis 200 juta sowan 4 kali ke Solo. Ini saya nggak ngumbar, ini masih banyak tapi saya sebagai intermezzo saja. Ya, masih naudzubillah, summa naudzubillah, sadarlah wahai umat Islam yang ada di Pati Bumi Minatani sana. Hati-hati, hati-hati. Perhatikan fakir miskin, taatilah Bapak Ibu kalian. Sholawatan itu lebih baik pengajian. Kalau sholawatan itu saja nggak ada manfaatnya, lebih banyak. Malam Jumat kayak gini ya sholawatan tibaan, berzanjenan, syarofil anaman, azaban, aldoman, ada cukup gitu. Ini kok hilang sih pertama, nggak bisa dibuka. Baca sholawat, tadi nggak ini, tadi ada banyak ya. Udah diselamatkan sama admin ya. Dhuwur kan, kirim mana? Kayak saya buka sing dhuwur itu. Mohon maaf nih. Tulisan panjenengan yang awal-awal itu harus dibaca dulu. Nanti setelahnya ya karena yang awal ya mesti menang gitu ya. Nanti tetap kita acak supaya semua rata itu. Ini kan mukodimah ya. Kirim lagi kalau nggak. Sebab yang nulis lebih awal itu harus dibaca dulu. Jadi ini berita, bukan berita gembira, tapi berita duka. Kabupaten Pati masih menjadi jajahan Habib Ba'alawi sana. Pak Gavin, alhamdulillah derek ngaos ngaji, kiai ngopi sama rokok ini gambarnya ini api, ini rokok berarti. Nggih, siap Pak Gavin. Siap sama-sama, nggih, saling berbagi informasi bersama. Mas Anom, telapak kaki Habib lebih mulia dari kepala kiai. Itu kiai apalagi? Itu kiai, apalagi cuma seorang pedagang es teh. Makanya rendah sekali kita. Gus Miftah itu orang yang istilahnya ora kuat nggawa pulung jabatan. Ya mungkin settingan atau apa Allah a'lam, tapi hasilnya penjual teh tersebut ya beruntung lah ya. Tapi dengan cara membodoh-bodohkan orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal. Menjual teh itu cari rezeki, nggak menjual agama. Lebih mulia yang menjual teh itu daripada yang di atas panggungnya. Yang lebih mulia ya cari rezeki untuk anaknya halal, kok nggak mencuri kok. Malah dihina-hina goblok dan lain sebagainya. Orang kuat jabatan, orang kuat pulung. Gitu. Jadi memang begitu nih Mas Anom, gitu. Telapak kakinya Habib dibanding dengan kiai itu nggak ada, apalagi penjual apa tukang ngarit ya, apalagi tukang dodol
ngeliling ojol, bukan pinjol, ojol, apalagi ya. Nanti direndahkan, nggak boleh kita merendahkan. Bedanya kiai-kiai pribumi yang asli, yang bukan muhibin ya kayak Kiai Jemaluddin Utsman, ya ke lain-lainnya, Raden Syarif Rahmat itu loh. Itu orang sepuh ya biar dengan semua orang itu mengamen itu cahaya lah podo-podo. Guru-guru saya yang jaga itu ya nyangkruk ngopi, serawun, popo mili banyu, menyelami kehidupan masyarakat di mana dia berada. Begitu. Bukan malah, aku suka bisa berbuat apa saja, nggak bisa jadi panutan kayak preman itu namanya. Nggak bagus lah untuk generasi kita ditiru oleh anak bangsa, nggak pas itu. Mas Anam begitu, Jadi ya kepalanya kiai, lalu ya kagak kiai kayak apa. Dan anehnya itu acaranya Habib itu, yang punya grup sholawat itu Habib Zaidan bin Yahya itu. Dan sebelah kanannya Gus Miftah itu ya tertawa-tawa, kok ada seorang ulama kayak gitu loh. Ali Usman namanya, itu pencarian banyak orang. Kalau Zaidan bin Yahya ya sama tertawa, ya itulah namanya. Berteman dengan orang tidak baik itu kan kesetrum tidak baiknya, gitu loh. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi, nanti akan ketut wangi ini, gitu loh. Ya berteman dengan Habib ya mesti ano niru. Ya kayak itu kayak atau ilah itu Ustadz Sarukan itu loh. Ucapannya, tingkah lakunya, cara berdakwahnya ya hampir sama persis. Nggih. Santri Waib, Habib Ba'alawi kelas tertinggi di muka bumi. Sebab di bumi ini yang lebih utama itu adalah Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait Nabi yang paling utama adalah Ba'alawi. Termasuk apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu juga itu afsahun nasab. Itu hanya madah itu ngalem ya, tapi tidak bisa dikatakan itu sebagai sebuah isbat, nggak bisa. Karena Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga tidak mempelajari kitab-kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah seperti ini. Ini hampir muasir ya dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau wafat 1250. Nah, ini masih hidup, tapi masih kecil ini. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pengarang Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah ini. Begitu Pak Santri Gue. Kapal siar. Gus Miftah kalau nggak salah kan Muhyiddin Akut, Lutfi bin Yahya, ya pantas. Kalau mudah merendahkan orang lain selain habaib, ya sangat disayangkan memang. Tapi ini sudah terjadi, jangan diulangi lagi. Nah, inilah pentingnya public figure untuk menjaga sikap, ucapannya dan tindakannya. Nggak boleh seenaknya. Bojone dhewe dijenggung-jenggung ya ono ya. Piye to iki? Di depan panggung, di depan banyak orang. Terus ada lagi mengatakan yang kalau nggak salah saya dulu itu masih saya tutup-tutupi ya. Bu Yati Pesek itu, kamu nggak saya sebutkan, maaf saya nggak nyebutkan nanti nggak tega saya. Pokoknya nggak pantas itu. Itu kapal siar nih. Itu tadi kalau dekat dengan Habib nyetrum elek, orang nyetrum api nyetrum salah, nyetrum elek. Pandur hati. HRS Habib Rizik Syihab minta pemuda Indonesia dikirim ke Palestina untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ini namanya pemimpin pengecut. Harusnya beliau yang ke sana sendiri, nggak usah pulang ke sini. 2 bulan menghilang kan dekat. Ya, tinggal ngurus visa ke Gaza. Lawang Hussein Gaza yang istrinya asli Gaza Palestina itu malah lari ke sini mencari selamat ya. Kita disuruh ke Gaza atau disuruh ke tepi baratnya. Tepi barat itu sudah banyak dikuasai daerahnya oleh Israel penjajah. Bahkan Yerusalem, pusat kota, ibu kota Israel itu Yerusalem. Diakui sama Amerika. Kok kita ke sana? Ya setor nyawa. Bukan berarti kita pengecut, enggak. Lebih baik pemuda-pemuda kita ini di-training ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan. UMKM lah, dikirim, digaji oleh negara, dikirim ke tempat-tempat yang masih belum banyak orangnya di Indonesia ini, di negeri kita sendiri. Kalau mau perang, ya dikirim sukarelawan ke Papua.
orang-orang sakti kita ya dikirim ke Papua untuk melucuti senjatanya UPM sana. Itu. Lah kok mikir sana, oke kita doakan saja dulu. Karena apa? Saudi Arabia yang lebih dekat ya diam saja. Kita nggak memiliki strategi perang. Perang modern itu lawan satu dekat, jarak dekat gini, enggak. Nggak ada orang sakti di Gaza. Ya, Perdana Menteri Palestina aja dibom mati ya. Ya, pimpinan Hizbullah Lebanon dibom ya mati ya. Ayo, kita sampai sana ya setor nyawa. Bukan berarti takut, enggak. Orang perang itu harus ada persyaratannya, ada keahliannya, ada bekalnya. Kalau memang jadi tenaga medis misalkan ya harus diseleksi dulu oleh negara. Tapi baiknya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini usul ke negara. Lalu kok golek penggawean. Sekarang di Seoul, di Korea Selatan sana itu juga geger kok. Di mana-mana geger kok. Ya. Di negara-negara persemakmuran bekas Uni Soviet juga geger kok. Masalah keamanan. Jadi lebih baik ngasih contoh. Saya setuju. Yang penting kawan-kawan yang ada di FPI, ya Dek Hanif paling penting. Dek Hanif sama Kang Mas Muhammad Rizik Syihab dikirim dulu ke sana. Nanti setelah itu menyusul lah. Jangan korbankan lagi. Hari ini kan khol yang keempat, 6 syuhada itu. 6 syuhada yang meninggal dunia dimakamkan di Megamendung ya. Yang hari ini dikholi, didongani, saya mengikuti doanya, kasihan anak-anak muda membabi buta membela tuannya, hampir sama nanti kalau dikirim ke Palestina. Yang tertawa pimpinannya. Ini namanya pengecut. Nah, gak boleh seperti itu. Dalam masalah penembakan 6 santrinya Habib Rizik itu saya menyalahkan yang menembak, yang menganiaya, tapi juga saya menyalahkan Habib Riziknya. Karena apa? Enggak kesatria. Lebih baik mengorbankan pengawalnya daripada dirinya dan keluarganya. Lalu setelah itu diangkat menjadi syuhada ala mereka. Didoakan, diagungkan. Ya, yang jadi korban itu ya santri-santri pribumi kita. Yang salah itu ya yang nembaki, yang miloroi itu. Kok enggak Habibnya saja? Kok dipilih kok santri-santri yang ngerti apa-apa. Nah inilah yang kami sayangkan. Ya, semoga hukum Allah ada balasannya. Tidak hanya membalas kepada pembunuhnya, tapi juga menyadarkan keluarganya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang dikorbankan pengikutnya itu ternyata bukan dari klannya, golongannya. Kasihan, sangat kasihan. Pak Ilyas Bakri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, Habib Bedabrus itu yang paling mulia telapak kaki ibu. Framing mulia gak mau kerja, uripi mau ngarep sangu dari umat, ngemis kok mulia. Kerjane mau Bedabrus, umat kok mulia. Nggih, nggih Pak Ilyas Bakri. Nggih. Al jannatu tahta aqdamil umat itu kiasan dari baktinya seorang anak terhadap orang tua, khususnya ibunya. Nggih. Apa perang itu dulu untuk izini wong tua wedok. Untuk izini wong tua. Jadi ridallahi fi ridal walidain, aniskurli wali walidai kalau dalam Qur'annya seperti itu. Nggih. Nggih. Jadi jangan seperti itu Bedabrus namanya. Nggih. Pak baca selawat. Baru dengar hal tersebut tahun 90-an nggak ada, tapi herannya banyak kiai yang membela para habib padahal sudah direndahkan. Inilah yang namanya sumber daya kita. Ini masih rendah Pak baca sholawat. Masih terjajah. Di seluruh dunia ini yang paling menjadi lahan suburnya Habib Alawi membodohi itu adalah di Indonesia. Di luar negeri nggak laku. Coba kitab ini bandingkan dengan kitab-kitab karya ulama-ulama salafun as-soleh, nggak sebanding. Mungkin kalau ini ada di tangan yang bukan ahli tasawuf, ini kitab sesat, menyesatkan. Coba ini jadikan sebagai pelajaran di Al-Azhar Kairo Mesir sana, atau di Maroko, atau di Turki, atau di Yaman sendiri, nggak kenal kitab ini. Ini jadi pegangan habib-habib yang ada di Indonesia. Jadi macam wali. Wah ini ilmunya wali, kitabnya wali, kitabnya wali. Oleh sebab itu banyak habib yang Bedabrus tuh, ngibul-ngibul itu, halu, ya ada kitabnya seperti ini. Jadi kalau kita katakan oknum itu nggak bisa. Wah buktinya nyata ceramah mereka ada, kitabnya ada. Klop wis.
nggak bisa dikatakan oknum. Oknum itu mungkin khilaf 1-2. Ini berjamaah, bersama-sama. Begitu, Pak Badas Salawat. Ponik 3 religi. Benar kalau kiainya macam kiai begal nasab loh. Nah, Pak Bonik ini menyerang saya. Saya ini dikatakan sebagai kiai begal nasab. Jadi ini songkok saya, kopiah peci saya ini lebih rendah daripada kakinya Habib yang ahli narkoba, ahli maksiat, ahli nyabu, ahli zina. Nggih, Pak Bonik. 3 religi semoga sadar. Ben bejani. Assalamualaikum warahmatullahi. Umat bertanya-tanya, waktu gembong PKI dari klan Habib, apakah benar waktu itu mayoritas Habib juga PKI? Karena kalau melihat kekompakan klan Habib saat ini mustahil tidak PKI. Itu tadi di dalam Iqdul Yawaqid Al-Jauhariyah halaman 162 sampai 165 Pak Ben Bejani, jangan simak sendiri nanti. Memang mereka itu datang ke sini tujuannya adalah ya hubur riasah, cinta harta, tahta dan wanita. Nggak mau konaah nerima apa anane tetap no negorone, menyukuri apa pemberian ilahi di sana, di tanah kelahirannya. Tapi ke sini kok enak, kepenak diterusno wae. Gitu. Apa meneh nek kene sampai saiki iso bodoni wong kene. Wah, tambah dadi gitu. Termasuk PKI, gembong PKI Kalimantan Barat Ahmad Sofyan Barokbah, di Kalimantan Timur Fahrul Barokbah. Ayo. Ya PKI di Jawa, ya pelarian hijrahan dari Bangka Belitung sana, Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid. Nah, mereka ya PKI. PKI teriak PKI. Inilah kadang-kadang kita ini nggak ngerti. Sekelas Mas Alfian Tanjung saja itu masih belum terbuka hati dan pikirannya, ya karena belum dapat hidayah. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alawi yang alim kayaknya banyak yang kurang ajar. Contoh yang ngarang kitab-kitab alim-alim. Yang kitab-kitab kan alim-alim. Kalau alim ya biasa merosotnya rasis dan bodoh khusuk. Pas disuruh ceramah ngawurnya bukan main. Nggih, Pak Channel Ngaji Vision. Memang faktanya seperti ini. Nggih, begitu nggih, Pak Channel Ngaji Vision. Jeng alim kayak koyo ngene, apa meneh sing nggak alim gitu loh. Yang ngarang kita di kelas kayak mau loh. Demi Allah, aku diberi anugerah yang tidak pernah diberikan oleh manusia sebelumku, manusia di zamanku, dan manusia setelahku. Aku ini orang Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Ini belum Habib lainnya, ini masih satu loh, yang kitab ini belum lainnya, banyak. Nih, Pak C, katanya Gus Abbas, Mbah Abbas Buntet pernah ditemui Rasulullah ketika mendapat tarekat Tijani. Ini bagaimana konsepnya Pak Yai? Dia nggak mengingatkan, nggak mengatakan ya nam. Kok iso? Coba Pak Yai cek di video Tulungagung. Saya belum mengikuti nih Pak C. Misalkan Pak Yai Abbas Buntet ya, mbahnya Gus Abbas Bilyahsyi ya, katakan seperti itu, saya harus meneliti dulu. Saya harus tahu kitabnya. Kalau yang menceritakan beliau Gus Abbas ya karena cucunya, ya mungkin ini cerita yang bisa dipercaya. Gitu. Karena yang mengatakan cucunya. Gitu. Jadi ada cerita langsung. Amba ana. Dari bapaknya dari mbahnya. Terus masalah Tijani ditemui Rasulullah, mungkin ditemui pas pada waktu mimpi. Fil manami, bukan fil yaqaudati, itu juga bisa nggih Pak Jai. Nanti kita cek lagi Pak Jai, saya masih belum sempat mengikuti pas di Tulungagung kemarin nih, nggih Pak Jai. Walaupun nanti saya nggak adil ya, wong dibelani wong koncone dhewe, nggak begitu, nggak begitu. Tapi pokoknya bukan fil yaqaudati lah. Kalau fil manami itu bisa, karena memang saking seneng atau mahabbahnya umatnya Nabi kita, lalu bisa membayangkan kepingin ketemu Nabi kita, karena selama ini yang dipelajari itu hanya kata-kata saja, kalimah-kalimah di dalam Al-Quran sifatnya Rasulullah, tapi iya beliau Rasulullah kayak apa ya, akhirnya terbawa dalam mimpinya, saking cintanya seperti itu. Begitu. Bu Eni Bawanti, alhamdulillah PBNU sudah keluarkan SK bentuk panitia Kongres Jatman. Bagaimana Mbak Lutfi bin Yahya, mau terus melawankah? Sudah kami kirimkan di komunitas New Karma 212 KRT Nur Yadi Negoro, Bu Eni Bawanti.
Kalau istilah muktamar itu di NU-nya, induknya. Kalau di badan otonomnya itu bukan muktamar, kongres. Lah, ini Jatman kok mau mengadakan muktamar sendiri? Oh, nggak pas itu. Ya, ini kan sudah mendekati ya. Hotel yang ada di Pekalongan kan sudah di booking ya mestinya. Terus bagaimana nanti? Jadi apa enggaknya? Ini pertaruhan Bu Eni. Pertaruhan yang sangat memalukan atau membanggakan. Tapi alhamdulillah surat yang kami edarkan itu resmi dari PBNU. Asli enggak tipu-tipu. Terus tetap ya mencantumkan nama Habib Lutfi bin Yahya. Kan gitu. Jadi ya ini mungkin kalau nggak kita uber kayak gitu ya nggak mungkin turun SK itu, sama saja. Ini kan mendekati. Kok nggak kemarin-kemarin ya? Nah, ini mepet kayak gini. Jadi nanti rencananya diselenggarakan di Semarang. Ya mendekati Semarang, datang dari Pekalongan. Nah ini alhamdulillah, semoga saja kita tunggu Bu ini Bawanti, alhamdulillah. Indonesian Man. Semoga Presiden Prabowo tahu dan tegas atas pembelokan sejarah untuk susun tim ahli berisi para pakar sejarah. Tinjau buku-buku pelajaran sekolah, bongkar nisan-nisan makam palsu Habib di seluruh negeri, awasi pergerakan mereka. Ini semoga saja Pak Indonesian Man. Saya yakin dan saya mendukung, saya beat dengan Pak Prabowo. Kemarin timnya Pak Prabowo menanyakan ke kita berada di pihak mana? Ya berada di pihak yang benar. Kalau Pak Prabowo kurang benar ya kita ingatkan. Dan sama saja kita ini membela. Kita nggak punya tendensi apa-apa. Ya. Jadi kita tetap atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami taat asalkan demi kemaslahatan bersama bangsa dan negara, apalagi agama. Semoga saja ini segera ada tim dari kepresidenan ya. Ya kalau Pak Fadlizon itu Menteri Kebudayaan ya. Sejarah ya. Ya cepat saja nih. Kemarin itu saya sempat ditawari mau ketemu Pak Fadlizon untuk komunikasi masalah Habib ini. Nanti kita bahas lagi Pak Indonesian Man. Semoga Pak Toko Suryo, Kiai Nur, Kiai Imad, Prof. Manakim Ali, Kiai Marzuki, Kiai Abdul Razak maju terus untuk buka mata hati orang yang bodoh-bodoh. Negara sendiri mau dirusak sendiri bodoh-bodoh. Pak Toko Suryo, sama-sama. Bukan tugas kita, bukan tugas Pak Kiai Marzuki Mustamar saja, Pak Prof. Manakim. Enggak, jenengan semua sama. Jangan sampai menunjuk, enggak sama. Ayo maju bersama, bangkit bersama dari keterpurukan kita. Kita sadar bersama bahwa selama ini kita dibodohi secara berjamaah oleh mereka. Pak Aan, para kiai dan gus-gus, Wafi, Rumel, Pak Idrus dan lain-lainnya masih membela Habib Alawi. Saya yakin mereka sudah tahu kepalsuan dan kesesatan sekte Habib Alawi. Semuanya demi uang, dan uang. Pak Aan. Nah, sebenarnya yang nama-nama jenengan tuliskan di komentar panjenengan ini, tak kasih kitab ini nanti biar sadar. Enggak hanya kitab ini, banyak kitab-kitab saya, kitab internal mereka itu akan terus saya bagikan dengan panjenengan. Terus ya, kita buka rahasia mereka, mau apa, bisa apa mereka mengelak. Enggak akan bisa wong kitab karangan mereka sendiri, bukan karangan saya kok. Nanti kalau karangan saya, tidak menurutmu lah. Nanti mesti ada lagi yang membela, namanya Muhyiddin itu nggak kurang akal. Itu kan bahasa Allah, saya adalah Allah, itu kan bahasa. Mesti ada yang bela-bela gitu. Bu Afi Fadila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Afi, yang benar adalah telapak kaki Kiai Pribumi lebih mulia dibanding semua Habib yang ada di Nusantara ini. Nggih, leres panjenengan. Harusnya begitu. Nggih, leres panjenengan. Bu Arfi Fadila. Nggih, leres panjenengan. Terus berikutnya, ini nggak bisa dibuka mana? Bawah. Nggak bisa dibuka. Maaf, nggih. Ini kan dikirim sama admin ke WA saya. Enggak saya baca langsung, nanti setelah ini saya baca langsung. Muter mungkin nganu apa segera mau ya kena. Enggak perlu setting dengan wifi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sukri Said, kaum Ba'alawi Yahudi ajarannya sudah menyimpang dari syariat Islam. Banyak yang menyimpang, Pak Sukri Said.
tapi masih berlindung di balik nama besar Imam Syafi'i. Nanti mentok-mentoknya nanti berlindung di balik nama besar Nabi kita. Itu mereka. Nggih. Taktiknya mereka seperti itu. Nggih. Pak Oman Abdul, Waalaikumsalam, Pasuruan hadir nderek nyimak Yai. Miftah itu wali diskotik, jadi wajarlah kalau ngomong serampangan dan menghargai orang yang lebih tidak menghargai orang yang lebih sepuh. Orang miskin yang cari nafkah dengan cara halal, nggih, harusnya jangan begitulah. Kalau memang nggak pas jadi penceramah ya jangan ceramah. Ceramah itu sing hati-hati lah. Wong hati-hati wae iso keblegong, kepleset apalagi nggak hati-hati. Apalagi sudah mendapatkan panggung nama besar, public figure itu harus benar-benar dijaga ucapan dan tindakannya, ditiru orang ya. Kalau di depan Habib Lutfi ada nyembah-nyembah lesot-lesot nih, kalau di depan orang miskin justru ada seorang kiai, ulama, alim, alamah, tukang khutbah ya, penceramah kok menghamba kepada orang terkenal hebat tapi dengan fakir miskin yatim piatu duafa malah menjauh, itu berarti nggak meniru Kanjeng Nabi. Cara membuktikannya seperti itu, nggak meniru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak begitu, gitu loh. Padahal Kanjeng Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang harus ditiru. Nah, niru sapa, gitu loh. Harusnya niru Kanjeng Nabi kita. Hubbul fuqara wal masakin wa hubbul yatama. Nggih, begitu nggih Pak Oman Abdul nggih. Pak Muhammad Sanid, jelaskan surga neraka Dajjal Imam Mahdi dari sumber Al-Quran hadis, kalau sumber lain tolong disebutkan. Nah, ini panjang ini bahasannya ini. Saya sering dapat tantangan orang-orang yang masih belum paham ya tentang konsep yang selalu saya sampaikan. Surga neraka sudah sering saya sampaikan. Ya saya ulang lagi nggak apa-apa ya. Surga neraka dengan jannah dan nar itu beda, tapi ada kemiripannya. Itu nih. Jadi kalau memang ditentang, ini Ustadz liberal ini, kiai sesat ini, wong non Islam non Muslim kok masuk surga karena nggak paham tadi. Terus tentang Dajjal, Dajjal itu sudah keluar setiap 100 tahun sekali itu ada Dajjal yang keluar. Dajjal itu kembalikan ke akar bahasanya, ke etimologinya, bahwa pembohong, pendusta. Oleh sebab itu Rasulullah berpesan hafalkan 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi itu supaya waspada dari para pembohong-pembohong yang ada di sekitar kita itu. Dan ditambah lagi 10 ayat yang terakhir ya. Di situ ada penutup 110 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi itu, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Supaya kita ini jangan Kanjeng Nabi aja kita nggak boleh menyembah. Kul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Jangan berlebihan. Yang berlebihan kan sufi. Sufi itu senengannya lebih-lebihkan, nambah-nambahi dewi. Nggak ada perintahnya, tapi dianggap itu perintah sesuai dengan keyakinannya, pemahamannya. Jadi Dajjal itu sudah keluar. Imam Mahdi sudah keluar. Setiap 100 tahun sekali itu ada Dajjal yang keluar, Imam Mahdi yang keluar. Lah setat hitungannya 100 tahun itu bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa besar. Misalkan kiamat corona ya, itu 100 tahun yang lalu ada kolera, 100 tahun berikutnya ada apa, pasti seperti itu. Termasuk diantaranya adalah 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah ada peristiwa besar rusaknya Ka'bah oleh Koromito. Ada lagi fitnah-fitnah di Karbala di awal-awal abad pertama. Diteruskan lagi peperangan dan peperangan, fitnah dan penuh dengan fitnah. Begitu juga kalau kita ini nanti merdeka, kan baru 79 tahun kita merdeka. Nanti kalau sudah 100 tahun merdeka, Indonesia akan seperti apa? Apakah benar-benar menjadi mercusuar dunia atau sebaliknya? Jadi perubahan siklus 100 tahunan. Gitu ya, Pak Muhammad Sanid. Kalau sumber dari Quran dan hadisnya, di dalam Al-Quran, Imam Mahdi itu nggak diterangkan secara sorih ya. Dajjal juga begitu. Cuma di dalam hadis Nabi ada man hafadho asyra ayatin min awali suratul kahfi usima minad dajjal. Barang siapa membaca atau hafal, menjaga terus menyelami ya
artinya, maknanya, tafsirnya 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi itu, maka dia akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu jangan dipahami seperti raksasa bermata satu, tidak seperti itu. Tetapi di dalam hadis yang lain diceritakan bahwa kiamat tidak akan datang sebelum datang Dajjalun kadzabun qaribun min salasin, lebih dari 20 alias mendekati 30, ya 27, 28, 29. Saking banyaknya itu ada Dajjal yang besar, yang berkuasa menguasai seluruh dunia, misalkan negara Amerika Serikat misalkan. Ada Dajjal yang kecil dalam lingkup negara dan golongan dan bahkan agama. Nah, di dalam agama ini juga ada Dajjal, penipu-penipu. Ya, bisa juga saya seorang Dajjal jika saya menipu panjenengan. Di dalam kitab Ibnu Yawak itu enggak, saya bilang ada lah, berarti saya menipu panjenengan. Saya termasuk kriteria pembohong, pendusta itu. Nih. Jadi begitu deh Pak Muhammad Sanid. Terus tentang sumber-sumber hadisnya banyak. Nih. Kalau dibahas nanti kita bahas satu judul saja Pak Muhammad Sanid. Jadi tentang jannah dan nar, surga dan neraka itu harus kita pahami secara terbuka. Jangan tertutup. Saya kalau melihat mengikuti dawuhnya Kiai Haji Atian Ali ya, kita ini dikatakan sebagai iblis laknat. Karena apa? Islam Nusantara itu iblis, mengalahkan iblis. Jadi kita di iblis-iblisan. Karena apa? Mengikuti keyakinan tertutup, tidak open minded. Jangan wah dulu dapat gelar profesor misalkan di bidang agama Islam misalkan, belum tentu sekarang kalau tidak open minded terus bisa mengikuti perkembangan. Kita ini diriset ulang setelah adanya corona berakhir 2022. Setelah 2022 ke depan sampai sekarang ini kita riset terus. Diriset ibarat direstart kalau HP atau komputer kita. Start ulang lagi, kembali lagi ke awal, setelan aslinya. Terus sebab itu ya nggak mengikuti, ya ketinggalan. HP panjenengan mau buka Flipbooks yang kami sertakan ya 1138 halaman, nggak bisa memori dengan mek 2 ya kelelet gitu. Oleh sebab itu harus menyesuaikan minimal memori HP jenengan, ROM-nya RAM-nya tinggi besar gitu. Ini namanya menyesuaikan gitu loh. Sama. Jadi kita bisa mengkaji kitab tanpa harus membeli kitab. Cukup mengikuti kajian kita di YouTube ini, itu sudah nyambung sanadnya. Karena apa? Kita menyampaikan berdasarkan data gitu. Begitu deh. Insya Allah nanti Pak Muhammad Sanid. Baratul Itkafiyah Halwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRT Nurriya Salafiyatin Goro. Pemuja Habib sama rungkat, Gus Miftah rungkat, lecehkan bakul es teh, Gus Ikdam rungkat, selewengkan sabda Nabi. Semoga yang lainnya bertaubat. Amin. Amin. Bu Baratul Itkafiyah Halwa dari Tulungagung nggih, Bu Baratul nggih. Amin. Semoga saja nggih dapat hidayah untuk sadar. Semoga di Lirboyo alhamdulillah sudah banyak yang sadar. Keluarga besar Lirboyo pertama kali menghujat saya. Wah, ternyata dipikir-pikir ya bener ya. Aku nggak karena apa sih, karena saya punya ambisi apa gitu loh, tendensi apa, saya nggak punya itu. Saya menyampaikan ikhlas, kitab ini mahal ya, saya sampaikan ke panjenengan, bisa mengaksesnya. Mana yang kami tutup-tutupi, intisyarul ilmi kami lakukan. Ya, nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar. Bayar itu untuk bayar wifi nggak cukup. Nih, jejak kaki. Si Habib Zaidan malah ikut ngetawain bapak penjual es teh tersebut, bahkan buat video membela si Miftah parah. Zaidan bin Yahya itu tinggalkan saja, itu ahli sabu, narkoba itu. Dilihat dari sering goyang-goyang, nanti mesti goyang-goyang. Itu cucunya Habib bin Yahya, kalau nggak salah. Marga bin Yahya, kalau nggak cucu jauh ya cucu asli atau Allah, saya kurang menelitinya. Tapi dari Pekalongan sana. Jadi mereka para habaib itu rata-rata sama. Ucapan sama perbuatannya nggak klop, beda. Kalau pas berkata, berceramah, kelihatannya malaikat, dewa. Tidak boleh goyang-goyang, joget-joget, memalukan Rasulullah. Namanya dia joget. Ya. Habib Zaidan bin Yahya itu, waduh, sekali Habib Bahar itu loh.
sama. Kasihan masih muda, tapi sudah gak karu-karuan seperti itu. Ya itu namanya kasta tertinggi di daerah kita. Jadi mereka itu dipanggil balik maneh ke Yaman sana. Yang panggil balik itu kitab Iqdul Yawaqit Al-Jawariyah. Nih, kisah belum benar sekali ya. Besok malam Habib Syekh besok malam manggung di wilayah Lamongan. Itu menghabiskan biaya 250 juta sama hotelnya Habib Assegaf. Nah inilah namanya dikuras habis-habisan masyarakat kita. Golek rezeki angel ditarik kanggo maslahatan, misalkan PWI LS kemarin di Jimaduddin Usman Pondok Pesantren di Tangerang Banten sana itu nggak apa-apa, jelas manfaatnya. Kalau dengan ngundang saya nggak mau menarget 250 juta, enggak. Saya itu pernah diundang jauh, cuma dikasih uang bensin saja itu pernah. Tapi kalau ngundang saya ya pokoknya ada uang transportasi itu saja sama konsumsi, dan mungkin kalau dikasih ya saya nggak minta, secukupnya, semampunya, sepantasnya. Itu karena apa? Nanti kalau nggak gitu ini sama dengan menjual ilmu gitu loh. Ilmu gratis, kayak ini kan gratis. Coba ngaji 1,5 jam seperti ini. Kalau saya ceramah itu 25 juta lah, 30 juta lah ya. Tapi saya nggak mengatakan nggak gara-gara itu, nggak. Bukan karena itu. Rugi saya kalau karena dunia. Nggak ada apa-apanya. Gitu. Waktu saya tersita, keluarga juga nggak ngurus, anak-anak juga kadang banyak yang belum terperhatikan ya. Terus saya malah berhadapan dengan panjenengan. Ini kan rugi. Kalau tidak diniati lillahi gitu loh. Harus sebab itu misalkan kayak ini artis 250 juta kok enak ya. Berarti kalau 1 bulan dapat job 4 kali 1 miliar ya. Tapi dibagi-bagi saat ini nggih, disableng nggih. Tapi kalau ngundang kiai nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu. Ngundang kiai pribadi nggak ada yang kasih tarif. Cuma kalau jarak jauh itu harus ditransfer dulu. Transfernya pun nggak minta gitu loh. Saya kalau diundang dan saya pas ada waktu ya, itu dihubungi sama panitia. Maunya apa ya, pesawat atau nanti makannya seperti apa? Enggak, saya nggak minta seperti itu. Saya diundang ke Lampung itu malah saya lewat jalur darat. Saya naik kereta, saya naik mobil gitu. Saya nggak pakai pesawat. Iman-iman gitu loh. Lebih baik nanti dananya untuk umat gitu loh. Itu kisah belum. Jadi besok ke Lamongan nggih. Yang di Pati itu ada berapa? Belum lagi itu nggih. Ya Allah, yang sadar bukan sadar nggih. Pak John Utasoid. DNA Ba'alawi GN 201 Yahudi suku Askenazi, bukan bangsa Arab, bukan suku Quraisy, bukan dari Bani Hashim, mustahil keturunan Rasul, dusta Yahudi, dusta nasab, dusta sejarah, dusta makam, dusta hurufat. Ini kabeh dusta nggih, Pak John Utasoid. Pak Ahmad Ghufrani, mental Miftah S. Ambiar, akibat didikan Habib dan ziarah makam kosong, akibatnya ikut menindas bangsa sendiri. Ini yang namanya sejarah terulang nggih. Pak Ahmad Ghufrani, sejarah itu akan tetap terulang. Dulu zaman Belanda juga begitu. Zaman Belanda itu juga begitu. Banyak pengkhianat dari kalangan kita sendiri gara-gara jabatan, kedudukan dan uang. Nggih, sangat membahayakan. Malah tambah memperberat ya perjuangan kiai ulama-ulama kita, santri-santri kita yang tulus ikhlas. Nggih. Nggak ada lagi. Hah? Yang asli. Ya, langsung ini langsung tulisan panjenengan. Sebentar. Nah, ini. Pak Reza Akbar, jejak kaki. Hilang. From 20, dia Ayu dia studi. Tes DNA bisa untuk melacak Melayu ya. Untuk melacak jalur laki-laki bisa. Kita harus open minded tentang ilmu dan teknologi terkini. Kita tidak bisa meninggalkan zaman dan perkembangannya, teknologinya. Nggih, begitu nggih. Almesa, paling-paling halupian, Dayak kah? Sana. Saya dikira Dayak nggih. Paling-paling halu berarti pian. Pian itu Kalimantan. Pian itu ya daerah Pontianak, itu ya pian. Kalbar, Kalteng itu pian nggih. Masa saya dituduh Dayak nggih? Enggak apa-apa, saya dituduh Dayak enggak apa-apa. Wong Dayak ya sanak saya. Dayak, Madura, Sasa itu ya dulur saya semua. Nggih, salam dari kami untuk warga Dayak. Saya dituduh sama Almesa ini saya halu kayak Dayak. Pak Indah, ayo taruhan sama aku, Ricik paling lama 4 bulan mati. Berani enggak? Bu Indah ini berani nggih.
Ya, semoga saja disadarkan. Kesehatan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu sudah mulai menurun kok. Ya usia lah. Hari ini tokoh sufi dunia asli keturunan campuran Lebanon Amerika, Syekh siapa? Syekh siapa yang sufi Naqsabandi loh, yang Amerika itu. Penggantinya Syekh Nadim Al-Haqqani meninggal dunia hari ini. Nggih. Tokoh sufi dunia hari ini meninggal dunia. Penerusnya Syekh Nadim atau muridnya Syekh Nadim Al-Haqqani, asli Amerika tapi campuran Lebanon. Nggih. Syekh Hisham Kabani. Nah, Syekh Hisham Kabani meninggal dunia. Jadi meninggal dunia itu nggak perlu woro-woro dulu, tapi umurnya 79 tahun nih, cukup tua ya. Hampir sama seperti Abah Haji Om Irama. Tapi Abah Haji Om Irama masih kemana-mana, masih konser ke Sulawesi sana, masih kemana-mana. Gitu. Jadi kita ini harus takut nanti meninggalkan dosa, apalagi jariahnya, gitu. Jariah dosa, gitu. 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 Syekh Hisham Kabani. Ini hari ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini meninggal dunia. Semoga tokoh sufi dunia yang ada di Indonesia juga menyadarinya, bukan ikut meninggal dunia, bukan, tapi menyadari bahwa orang itu, nyawa itu cuma titipan ilahi saja. Suatu saat akan diminta. Pak Reza Akbar, Kang Brad, beliau gak mau karena tes DNA tidak bisa menentukan nasab jauh. Serahkan ahlinya. Saya itu sudah konsultasi dengan dokter dan profesor ahli DNA sudah. Masalah pro dan kontra itu biasalah. Di mana-mana pro dan kontra. Masalah surga neraka saja pro kontra. Apa meneh? Ya, masalah DNA. Yang penting nanti itu DNA di waktu yang akan datang itu bisa menentukan penyakit seseorang lalu bisa menanggulanginya itu loh. DNA kita itu tidak jauh beda dari ayah ibu kita. Nanti ayah ibu kita menderita penyakit diabetes misalkan. Supaya kita tidak terkena diabetes itu bagaimana? Nah, kita pelajari melalui ilmu DNA itu. Begitulah, ada manfaatnya gitu. Nah, termasuk DNA Yahudi, Askenazi, misalkan Sephardic lah. Kita bisa membedakan, oh ini Habib Ba'alawi aslinya dari mana? Bukan Arab asli, bukan Quraisy, bukan Hashimi. Lah kok ngaku-ngaku turunan Kanjeng Nabi itu bagaimana? Lah itu urusannya ilmu DNA. Kalau ilmu data sudah anjlok sudah. Ilmu realita akhlakul karimahnya nggak masuk sudah. Apalagi DNA sudah jelas. Habib Abu Bakar Arsal Al-Habsyi saja sudah jelas itu. Surga dunia. Reza Akbar gimana kabar? Tanya kami udah dinemas belum? Ya, ini malah nganu omong-omongan dia. Pak Tor, hati-hati Kiai, sesat menyesatkan, dedengkot Wahabi. Ya, Pak Tor ini menuduh saya itu Wahabi. Ada orang NU yang cerdas 3 langkah lebih visi dan misinya daripada kebanyakan kawannya, itu malah dituduh sebagai Wahabi. Kadang-kadang memahami Wahabi itu ada yang takfiri, ya, ada yang radikal dan ada Wahabi yang salafi, salafus soleh. Jadi cobalah kita jangan sampai membenci berlebihan. Nanti kalau saya mengatakan begini, oh berarti Wahabi lah, ya gini. Ini namanya orang yang akale cupet, nggak bisa dijak ngomong sing panjang lebar. Nanti ketemunya di mana gitu loh. Jadi Wahabi itu berasal dari nama Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab yang Afrika, Maroko itu kejam memang, Khawarij. Tapi Wahabi yang Najd Saudi Arabia itu ada sisi positif dan negatifnya, tergantung. Karena memang pada waktu itu kan politik lah, politik disuruh untuk benar 100% nggak iso. Sama seperti kekuasaan, ya politik polemik dalam kekuasaan itu pasti tetap akan ada, nggak bisa jujur 100% itu nggak bisa. Perebutan kekuasaan di mana-mana itu sebuah trik dan intrik politik. Lah, sing Wahabi yang salafus soleh, mbok katakan sebagai sesat ya nggak mau. Lah kalau kita kembali kepada sumber nama asli Wahabi ya orang NU itu Wahabi karena apa? Pimpinannya dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Abdul Wahab, Mbak Wai Wahab Hasbullah. Pak Yai Wahab Hasbullah berarti orang NU ya Wahabi kan begitu. Nah, oleh sebab itu ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna baghidun yauman ma wa abghid baghiduka
haunam ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Itu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Tor nggih, semoga panjenengan tor sing hati-hati nggih. Jenengan mengatakan sesat menyesatkan, jika tidak terbukti jenengan sendiri yang malah justru sesat menyesatkan. Oleh sebab itu ayo bareng-bareng belajar bersama. Ya. Orang yang tertutup ya, pikirannya, hatinya itu sulit untuk bisa maju. Diharapkan untuk agama ini apa itu loh. Sekelas Kiai Haji Atian Ali saja itu ya harusnya banyak belajar. Prof. Ali Aziz misalkan, dosen saya itu juga harus banyak belajar. Prof. Azharo ya juga banyak belajar, sama-sama. Kalau tertutup, wes aku paling benar, itu namanya kesombongan. Nggak mau dinasehati Pak Tor. Jadi kalau kita mengatakan sesat kepada orang yang tidak sesat, maka dia sendiri itu sesat. Mengatakan kafir kepada orang yang tidak kafir, kan dia sendiri kafir. Terus itu hati-hati. Hati-hati, apalagi terhadap sesama saudara sendiri yang sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Jadi saya kadang-kadang dituduh, enggak ahli toreko kok ceramah itu loh. Toreko saya itu Qadiriyah, Nasabandiyah, Syadiliyah, saya rangkum semua. Ya, apakah saya harus memamerkan? Cuma saya dipesan oleh guru saya, jangan menjadi mursyid. Jangan menjadi mursyid. Jangan membeat orang. Karena apa? Itu mengikat orang tidak bisa maju. Orang kalau kita beat fanatik buta terhadap saya. Saya bilang salah, tetap harus benar. Saya paksa mengikuti saya. Tapi kalau saya kan enggak, Pak Tor. Pak Tor bisa mengkritik saya. Saya juga bisa menasihati panjenengan. Ini namanya timbal balik ya. Jadi sama-sama saling menasihati bersama. Begitu Pak Tor. Jadi kalau bisa dikatakan toreko saya itu 4, aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban. Jadi bukan khomisan, bukan nggih. Pak jejak kaki Al-Mesanah ditanya nggih. Ada pemberitahuan dari ini admin nih, closing statement nih. Saya kira baru 1 jam 20 menit ya, masih 10 menit ya. Nggih. Paling halu, ulun asli dari Terah Bani Arsadiyah Al-Banjari. Dari istri yang keempat, yang banyak menurunkan orang Dayak Jua. Oh, Pak paling halu begitu nggih. Nggih, salam takdim nggih. Saya bersahabat dengan Dayak, saya bersahabat dengan Madura, saya bersahabat dengan semuanya. Semua umat manusia, suku bangsa, dan bahkan agamanya apapun, yang penting jangan menghina agama kami, agama saya. Jadi Pak paling halu ulun ku ingsun, saya kulo kaula bule nggih. Asli dari Terah Bani Arsadiyah. Saya berhubungan baik dengan Bani Arsad nggih, Al-Banjari. Nah, oleh sebab itu saya kan membela para pejuang-pejuang Banjar, di antaranya Kiai Demang Lehman ya, yang dikhianati oleh 2 orang Habib ya. Ini Habib Hamid putranya dari Habib Alis Bamban ya, itu berkhianat sehingga ditangkap, dibunuh, digantung, dipenggal kepalanya oleh Belanda. Saya membela Sultan Hidayat yang lari ke Cianjur ya, dari Kesultanan Banjar. Kok justru malah di daerah Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan banyak yang membela Habib Alawi, itu bagaimana? Nah, itu bagaimana? Jadi marga Al-Idrus yang di Batu Licin itu juga atas pemberian dari Belanda, sehingga bisa berkuasa turun-temurun di Kabupaten Tanah Bumbu itu. Nggih, paling halu nggih. Surga dunia wes wayahe budal nggih. Dragon Hisam Kabani nggih, Pak Hisam Kabani, Pak Dragon Tamer tadi sudah saya kasih fotonya nggih. Demikian pertemuan kita malam hari ini, kita sambung lagi pada waktu yang lain. Tetap kita ngaji bersama, Tholabul Ilmi minal mahdi ilal hadi. Closing statementnya adalah bahwa dasar yang digunakan oleh adik saya Ustadz Syahruhan, nanti jangan cari, ada video channelnya Ustadz Syahruhan, aslinya namanya Kiai Atoillah. Itu ibunya pernah dinikahi oleh Habib Alwi Al-Gadri dari Kalimantan Barat, Pontianak sana. Lalu beda bapak sama ibu, menikah lagi ibunya, yakni Umi Maimunah itu dengan Pak Raden Sujono, jenenge Jawa itu. Akhirnya menganakkan
atau ilahnya, tapi karakteristiknya masih belum sesuai dengan uswatun hasanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul karimahnya masih belaprak menghina-hina kiai-kiai kita, membanding-bandingkan telapak kaki Habib lebih mulia walaupun narkoba, zina sekalipun lebih mulia daripada sorbannya, kepalanya kiai-kiai kita. Ini termasuk penghinaan, dan kita tidak sampai melaporkan ke pihak yang berwajib karena pelecehan. Beliaunya sudah klarifikasi tapi masih bulet, ya, masih belum harapan kita, yakni masih menghina-hina kita. Intinya seperti itu, merendahkan, apalagi kita ini dianggap sebagai pembenci. Padahal selalu kami tampilkan datanya. Kesesatan Habib Ba'alawi itu tidak ada yang bisa menolong karena datanya sudah ada di tangan kita. Jadi kita akan sampaikan data-data kesesatan mereka, ajaran mereka seperti apa secara bertahap melalui kajian-kajian kita seperti malam hari ini dan seterusnya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sebentar ini banyak dan lama manfaatnya, membawa masalah dan manfaat bagi kehidupan kita dalam beragama, bernegara dan berbangsa. Kita tetap bersaudara. Semoga senantiasa Allah meridhoi kita. Mohon maaf atas segala kekeliruan ucapan lisan yang kami sampaikan, karena memang kami banyak kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Selamat mempelajari bersama kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah di Flipsbook yang kami sertakan di bawah link video ini nanti. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama. Jadi nanti bagi yang kurang yakin bisa lihat di bawah ini nanti. Ada kami selipkan linknya, link kitab. Nah itulah mereka habaib yang seperti kita dengar tadi di penjelasan KRT Indonesia. Mereka itu memang sangat berbahaya, pengen dipuji, jadi menganggap kita ini di bawah mereka. Ini kalau orang-orang yang kalau orang yang sekilas melihat mereka itu orangnya tasawuf, lemah lembut, padahal sangat bahaya mereka itu. Pengen dipuji, menganggap kita hina. Kalau kita enggak menghormati mereka itu, maka akan dicaci maki kita. Kan ada di video-video jejak digital mereka itu memukul kiai kita tuh. Ada, masih ada tuh. Tinggal cari aja Habib yang memukul kiai kampung. Itu akibat akibat tidak menghormati mereka. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya tesis Kiai Imad, maka mereka enggak berani lagi tidak berani lagi mempolisikan. Kalau dulu sedikit-sedikit kita sentil mereka itu langsung dipolisikan. Tapi sekarang insya Allah enggak berani lagi. Ya, maka berhati-hatilah dengan habaib, karena mereka bukan cucu Nabi. Mereka gen Yahudi itu. Gen Yahudi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.